Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya kita dapat kuliah pada pagi hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dosen Jerhi Wahyu Fernanda, pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan. Classical Test Theory adalah suatu model pengukuran berdasarkan informasi yang telah didapatkan pada level skor tes. Classical Test adalah teori mengenai skor tes yang mengenal tiga konsep tes, yaitu skor atau observed score, true score, and error score. Satu, item difficulty. Jika scoring pada sebuah item itu dikotomi, maka rata-rata item berhubungan dengan banyaknya subjek yang menjawab item tersebut dengan benar. Proporsi orang yang menjawab benar untuk item inilah yang disebut dengan item difficulty. Item difficulty merupakan persentase atau proporsi orang yang menjawab item dengan benar atau P. Contoh kasus item difficulty, misalnya ada 20 peserta yang mengikuti tes dan ada 10 soal dalam tes tersebut. Ada beberapa langkah untuk menghitung kesukaran soal. Yang pertama, menghitung jumlah jawaban yang benar untuk setiap butir dari siswa, di mana setiap butir soal akan diberikan skor 1 untuk jawaban yang benar dan skor 0 untuk jawaban yang salah. Yang kedua, menghitung jumlah siswa yang menjawab setiap item dengan benar. Jawaban siswa akan dijelaskan dalam tabel berikut. Yang ketiga, berdasarkan tabel di atas, untuk item nomor 1 terdapat 10 siswa yang menjawab benar dari 20 peserta tes. Menurut Blair-Combe menyatakan bahwa tingkat kesulitan siswa itu adalah menjawab sebuah soal atau satu butir soal dengan benar. Berikut adalah rumus untuk mencari tingkat kesukaran soal, yaitu P sama dengan B per JS. P yaitu indeks kesukaran, B banyaknya siswa yang menjawab soal dengan betul, dan JS jumlah seluruh siswa peserta tes. Setelah dihitung tingkat kesukaran soal, akan ditemukan beberapa kategori pada soal, yaitu sukar, sedang, dan juga mudah. Dan langkah terakhir dalam menganalisis tingkat kesukaran item adalah membuat interpretasi berdasarkan rank dari masing-masing item yang tertera dalam tabel berikut, dan berdasarkan rentangan di samping rata-rata kategori item sedang. Berikut adalah cara mengerjakan data melalui SPSS. Cara pertama adalah input data ke dalam SPSS. Jika sudah diinput, kita pilih menu Analyze. Setelah itu, kita pilih menu Descriptive Statistic. Pada menu Descriptive Statistic, kita pilih bagian paling atas, yaitu menu Frequencies. Selanjutnya adalah memasukkan soal 1 dari 10 ke dalam variabel R. Setelah dipindah, pilih statistik dan centang bagian min. Setelah centang min, pilih Continue dan tekan OK. Setelah itu akan muncul dan tertera seperti yang ada di tabel. Nah, itu nanti akan disesuaikan dengan rumus yang sudah tertera. Untuk pengaturan mudah, sulit, dan sukarnya, kita bisa menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku. Item discrimination. Pengertian dari daya diskriminasi adalah derajat di mana item dapat membedakan responden dengan skor tinggi dan skor rendah. Terdapat beberapa metode untuk melihat daya diskriminasi sebuah item. Salah satu metodenya yaitu melakukan perbandingan dengan cara membedakan kelompok responden dengan menentukan titik potong pada distribusi skor. Item discrimination adalah perbandingan antara proporsi orang yang menjawab benar dalam kelompok upper dengan proporsi orang yang menjawab benar dalam kelompok lower. Perbedaan proporsi ini disebut sebagai index of discrimination. Contoh kasus item discrimination.
Misalkan, seorang peneliti ingin meneliti apakah faktor jumlah jam belajar dalam sehari, IQ, dan uang jajan. Mahasiswa dapat membedakan atau mengelompokkan mahasiswa untuk masuk ke dalam kelompok mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK lebih dari sama dengan 3 atau IPK kurang dari 3. Berikut data yang telah dikumpulkan oleh peneliti tersebut. Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah mahasiswa yang diteliti sebanyak 30 mahasiswa. Pada tabel di atas untuk variabel IPK, nilai 0 menyatakan IPK kurang dari 3, sedangkan nilai 1 menyatakan nilai IPK lebih dari sama dengan 3. Mahasiswa dengan nomor urut 1 memperoleh IPK kurang dari 3 dengan jumlah jam belajar dalam sehari 7 jam, memiliki IQ 95 dan berusia 20 tahun. Mahasiswa dengan nomor urut 17 memperoleh IPK lebih dari sama dengan 3 dengan jumlah jam belajar dalam sehari 14 jam, memiliki IQ 104 dan berusia 24 tahun. Berikut hal-hal yang ingin diketahui oleh peneliti. Baik, berikut adalah cara kita untuk mencari diskriminan pada aplikasi SPSS. Yang pertama, kita harus memasukkan data kita di variabel view, dan selanjutnya dari variabel view kita memilih analyze. Di analyze kita memilih classify. Di classify nanti ada menu, ada two step, k-means, dan masih ada banyak lagi. Kita pilih yang diskriminan. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kita pindahkan dari IPK, jam, IQ, dan usia. IPK kita taruh di grouping variable, sedangkan jam, IQ, dan usia kita pilih di independent. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kita pindahkan dari IPK, jam, IQ, dan usia. IPK kita taruh di grouping variable, sedangkan jam, IQ, dan usia kita pilih di independent. Pada menu statistik, kita pilih all groups equal dan summary tables, dan jangan lupa klik continue lagi. Jangan lupa di bawah menu IPK itu ada tulisan define range. Nah, itu kita kasih poin di situ. Kalau kita kan memakai IPK lebih dari 3,00 dan kurang dari 00. Nah, kurang dari 00 kita kasih nilai 0, dan lebih dari 00 kita kasih 1. Jadi seperti itu. Dan setelah itu jangan lupa klik OK. Setelah itu kita bisa melihat hasilnya di analisis case processing summary. Di situ valid 30, berarti semua data yang kita teliti itu valid datanya dan bisa diteliti kembali lebih lanjut. Pada analisis pertama sudah bisa menjawab soal kita tadi, yaitu lebih signifikan mana, lebih berpengaruh mana antara 3 pengaruh tadi, IQ, jam, dan usia. Di sini lebih berpengaruh, yang paling berpengaruh adalah IQ dan jam dari analisis kita tadi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.